Halo semuanya, kembali lagi di Birama episode ke-9. Kenalin nih, aku Olga Wardana yang akan memandu kalian pada acara hari ini. Oh iya, acara ini disupport oleh Ganesha Operation, yaitu The King of the Fastest Solution. Nah, gimana nih, kalian semua pasti udah penasaran banget kan dengan narasumber kita pada hari ini? Soalnya Birama selalu menampilkan narasumber yang super duper kece dan keren-keren pastinya. Untuk kakaknya bisa langsung memperkenalkan diri? Perkenalkan, namaku Ahmad Faiz. Aku mantan Ketua Umum OSIS SMA Negeri 5 Semarang periode 2020-2021. Gimana nih kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu, Kak Faiz ini adalah Ketua Umum OSIS periode 2020-2021. Gimana sih Kak perjalanan ceritanya Kak Faiz bisa terpilih untuk sebagai Ketua OSIS? Oke, jadi awalnya aku masuk OSIS SMA Negeri 5 Semarang itu ya pasti mulai dari kelas 10 dulu. Awalnya aku kelas 10 itu eh jadi gini, aslinya tuh aku nggak mau masuk OSIS. Aslinya aku cuman mau masuk ke kelas Olim. Tapi pas MPLS tuh kan aku lihat kakak-kakaknya pakai seragam tuh keren-keren ya kan. Terus tambah lagi karena apa namanya lingkungan sekolah negeri itu bener-bener suatu hal yang berbeda banget sama aku karena aku SD SMP itu aku swasta. Jadi masuk SMA negeri itu kayak beda banget. Tambah lagi teman-temanku itu juga aku nggak kenal banyak gitu. Yang teman-teman yang aku bisa kenal di SMA 5 itu cuman ya bisa dihitung jari gitu. Jadi akhirnya aku buang niatku untuk masuk kelas Olim untuk masuk OSIS karena tadi tuh untuk biar aku dapat teman gampang terus sama karena seragamnya itu bagus menurutku gitu. Terus singkat cerita setelah diseleksi, jadi tuh pas itu kan seleksinya sekitar 3 bulan. Kemudian ada lagi masa pra LDK sekitar sebulan dan LDK sekitar 1 hari ya pas itu kalau nggak salah. Akhirnya dilantik dan tahun pertama itu aku jabatannya jadi koordinator divisi dan usaha. Koordinator dan usaha, maaf, beda divisinya. Mmm, Singkat cerita sekitar setahun akhirnya lanjut ke masa lanjut ya kan. Kita lanjut, sistem untuk lanjut OSIS MPK di SMA 5 itu bukan dari, apa namanya, dari pribadi gitu, bukan dari pribadi gitu. Jadi, kakak kelas yang nunjuk gitu kan. Singkat cerita juga aku ternyata ditunjuk sama kakak kelas untuk lanjut ke tahun kedua dan juga ditunjuk untuk jadi calon ketua OSIS. Kemudian setelah masa uh, pra-LDK juga karena kita juga ada pra-LDK, kemudian kita juga ada um, apa namanya pemilos juga. Akhirnya ternyata aku terpilih jadi ketua umum OSIS gitu. Keren banget sih Kak, tapi memang bener sih Kak. Soalnya waktu waktu aku awal MPLS tuh juga ngelihat Kak Faiz tuh keren banget waktu pakai atribut-atribut gitu kan. Oh ya, Kak aku mau tanya nih, sebelumnya Kak Faiz ini ada pengalaman organisasi atau memang karena di Semala ini awal mula untuk terjun ke organisasian? Pertama kali aku terjun ke dunia organisasi itu waktu SMP. Jadi dulu SMP itu aku organisasi pertama yang aku ikuti itu OSIS dulu. OSIS pun juga sama, aku ikut OSIS sekitar 2 tahun. Di tahun pertama aku masih ingat pas itu aku jadi anggota divisi satu. Divisi satu itu divisi keagamaan. Terus di tahun kedua sendiri aku ngajuin diri untuk jadi ketua OSIS karena pas itu aku mmm, ya pengen tahu aja gitu gimana sih rasanya jadi ketua OSIS dan terpilih gitu. Kemudian selain OSIS juga aku ikut Paskibra sekitar 2 tahun juga. Pas itu aku ikut Paskibra itu karena ketertarikan pribadi gitu. Aku ya tertarik aja untuk ikut Paskibra. Terus kemudian organisasi yang ketiga itu apa kepramukaan. Karena dulu di SMP ku sistemnya itu yang jadi ketua umum OSIS itu wajib ikut di kepramukaan gitu dan di kepramukaan sendiri aku cuman ikut selama sekitar 1 tahun. Itu SMP. Kemudian kalau di SMA sendiri, selain OSIS, di SMA, aku juga ikut beberapa organisasi organisasi di luar Semala. Yang pertama itu ada FKO Kota Semarang. FKO itu sendiri Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Di FKO aku, jabat jadi anggota divisi 8. Divisi 8 itu divisi TIK. Dan selain itu juga ada aku ikut Gercep Kota Semarang. Gercep itu sendiri Gerakan Remaja Peduli dan Pantau Covid-19 Kota Semarang. Di Gercep aku jadi tim kreatifnya mereka. Dan kalau Gercep sendiri aku cuman ikut mungkin sekitar beberapa bulan aja waktu Covid lagi panas-panasnya pas itu. Kalau yang FAO sendiri aku ikut selama kurang lebih 1 tahun
gitu. Oh ya, berarti keren banget Kak, udah sampai di FKO juga. Berarti teman-temannya itu cuman nggak dalam ruang lingkup Semala, tapi juga ada yang di luar gitu ya Kak ya? Betul, Oh mhm. ya, dan kita semua tahu tahun 2020 kemarin Covid melanda Indonesia dengan hebatnya sehingga kita semua harus berdiam diri di rumah dan tidak boleh beraktivitas di luar nih Kak. Dan waktu itu juga nih guys, tahun yang sama Kak Faiz terpilih menjadi ketua OSIS. Gimana sih Kak perasaannya waktu itu untuk menjabat di masa pandemi? Pasti kaget ya karena, di tahun-tahun sebelumnya kan juga kita nggak ada pandemi-pandemi itu kan. Jadi, ya simpelnya aku belum ada referensi gitu, gimana sih cara jadi ketua OSIS, cara mimpin organisasi di masa pandemi ini yang di mana full online gitu kan, nggak ada referensinya gitu. Jadi, ya pasti kaget gitu, kita juga nggak ada, kakak kelas yang mungkin bisa kita, eee, minta pendapat gitu, karena kan pasti masa jabatan mereka kan beda banget gitu sama masa jabatanku di masa pandemi gitu. Jadi ya untungnya pasti kita punya teman-teman pengurus yang lain gitu, jadi kita lakuin bersama-sama, kita lakuin semua sama-sama, dan ya udah gitu. Oh iya, soalnya kan waktu itu wabah Covid kan tiba-tiba datang dan Mhm, keserangannya keras banget nih ya, iya, Kak. Juga waktu itu kehidupannya Kak Faiz itu terganggu atau masih sama nih, Kak, sama seperti pelajar-pelajar sebelumnya? kehidupan pembelajaran gitu ya? Iya. Kalau terganggu sih mungkin terganggu ya karena semua kan kita akhirnya full jadi online ya kan. Jujur, pembelajaran secara online itu aku nggak terlalu suka. Aku lebih milih pembelajaran secara offline karena cukup sulit untuk, memahami materinya. Jadi kalau dibilang agak terganggu sih, cukup terganggu sih, Iya, gitu. apalagi kan waktu itu benar-benar perubahan yang sangat drastis Iya, ya, Kak, ya. Nah, aku tuh juga mau tanya, karena waktu itu kan wabah Covid kan tiba-tiba langsung melanda dan otomatis semua proker kan diperbarui nih, Kak. Nah, itu Kak Faiz menargetkan sesuatu gak waktu itu? pasti, jadi awalnya tuh angkatanku memang kita mau membuat gebrakan ya, maksudnya kan kalau di angkatan tahun lalu itu kan, aslinya ada Semalakap, tapi nggak jadi batal karena tiba-tiba ada Covid, sehingga, simpelnya Semala itu kan berarti vakum sekitar 1,5 tahun lah kurang lebih dari acara-acara besar gitu. Jadi angkatanku mau bikin gebrakan, pas itu kita rencananya di awal masa pembuatan proker itu kita mau bikin Semalakap. Semalakap yang awalnya itu lomba futsal offline kita ganti jadi, e-sport online. Setelah itu kita, konsultasi dulu sama alumni, sama sekolah juga, dan setelah ditimbang-timbang akhirnya lebih baik nggak ada gitu, lebih baik nggak ada. Karena Semala Cup itu kan kita mikirnya, futsal ya kan, maksudnya futsal gitu, kalau misalkan kita ubah jadi full e-sport itu alumni ada beberapa yang kurang, setuju dan dari sekolah pun sendiri juga kurang setuju untuk mengadakan lomba full video game gitu. Akhirnya kita ganti, pas itu kita ngekonsep acara baru, kita bikin semacam, pensi gitu karena kita lihat di Semala itu kan pensi eksternal itu kan, dalam kurun waktu mungkin beberapa tahun ini belum ada ya kan, apalagi yang online itu kan belum ada juga. Jadi kita akhirnya bikin mulai dari bulan Desember itu kita mulai ke konsep, Amala Fest gitu. Jadi itu aja sih. Ya, soalnya kan Semala Cup itu kan acara yang meriah ya, Kak. Otomatis Iya, kalau dibuat online juga pasti kan pada bosen gitu. Oh ya, Kak, aku yakin banget nih di antara dari kalian pasti ada yang pingin mau jadi ketua OSIS nih, Kak, kayak Kak Faiz. Tapi mereka udah pada takut bayangan nih, Kak, kayak nanti kalau jadi ketua OSIS itu pasti sibuk, tidak bisa memanage waktu dan lain-lain. Nah, aku mau tanya nih, Kak Faiz itu sulitnya menjadi ketua OSIS itu apa dan karena apa, Kak? sulitnya pertama ya, itu kan tadi bilang banyak yang takut ya mungkin ya. Kalau aku sendiri pun juga awalnya, takut ketika ditunjuk sama kakak kelas untuk jadi, calon ketua OSIS karena aku sendiri pun sebenarnya di OSIS SMA ini targetnya cuma sekitar 1 tahun, tapi ternyata sistemnya untuk lanjut itu ditentukan sama kakak kelas. Jadi awalnya aku pun juga takut, pas itu ketakutanku tuh karena aku belum siap, aku takut sibuk banget dan semacam lah, pokoknya ketakutan-ketakutan umum untuk mimpin suatu organisasi. Dan setelah, jabat ternyata nggak sesibuk yang aku kira. Mungkin kalau lagi masa sibuk-sibuknya ya bener sibuk banget, tapi ada juga beberapa masa yang di mana itu bener-bener santai banget kalau kita lagi nggak ada acara-acara. Mmm, gitu sih. Jadi
Oh ya, berarti, Heeh, apa namanya, untuk kalian yang mau jadi ketua OSIS harus mempersiapkan diri betul terlebih dahulu ya, Kak. Harus bisa pintar-pintar me-manage waktu juga. betul Tapi ingat guys, di kegiatan OSIS MPK itu tidak selalu melulu serius. Jadi kita semua bisa dapet teman dan di tengah-tengah event yang waktu itu lagi gemeradak juga ya, Kak, kita terselip apa, keseruan-keseruan lainnya. Oh ya, Kak, berarti kan Kak Faiz ini kan sudah purna. betul. Dan gimana sih, Kak, perasaannya Kak Faiz setelah purna dan melihat adik-adik Kakak yang sekarang sedang berjabat? Perasaan setelah purna pasti seneng ya, maksudnya bukan seneng dalam konotasi buruk bukan, tapi, seneng bahwa tanggung jawabnya udah selesai, diturunkan sama adik kelas gitu, kita akhirnya aku bisa mulai fokus untuk, ke depan, bisa mulai fokus untuk sekolah, bisa mulai fokus untuk ke, universitas gitu. Kalau, apa namanya, perasaan untuk adik kelas, yang sekarang udah jabat pasti bangga, karena ya setiap angkatan tuh kan pasti ada gebrakannya masing-masing, terlebih lagi angkatan yang sekarang, periode sekarang itu ada Birama ya kan. Jadi jujur bangga banget, keren banget, apalagi sekarang itu kan masanya udah masa peralihan, jadi udah mulai, kegiatan-kegiatan offline gitu. Jadi bangga, keren sih. Iya. Mhm, Berarti Birama ini salah satu gebrakan nih. Berarti iya. kalian wajib nonton dong Birama di YouTube. Oh ya Kak, ini adalah pertanyaan yang super duper dipenasaran nih oleh apa namanya satu warga Semala ya Kak. Kemarin kan dengar-dengar ada SBM dan Kak Faiz terpilih untuk lolos gitu Kak. Nah aku mau tanya Kak Faiz ini kuliah di mana dan di jurusan apa nih Kak? Jadi, alhamdulillah kemarin SBMPTN aku, lolos di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di situ aku ambil jurusan Sistem Informasi, Oh ya gitu. keren keren. Itu waktu mempersiapkan SBMPTN itu berapa lama sih Kak? Sebenarnya aku kalau misalkan kita tanya masalah persiapan SBM ke aku, mungkin agak salah ya, karena aku sendiri pun persiapan SBM-nya masih kurang, kurang banget bahkan aku bisa bilang. Jadi pertama kali aku buka materi, pertama kali aku belajar itu sekitar 4 5 bulanan, itu aku pertama kali sadar bahwa materi SBM itu banyak banget itu kan. Akhirnya aku mulai, cari-cari, materi pembelajaran, akhirnya aku minjem buku SBM dari sekolah dan juga aku ikut bimbel online. Tapi aku baru bener-bener serius belajar itu sebulan. Jadi maksudnya jangan dicontoh itu kan, itu kalau aku pribadi, sebulan tuh aku bener-bener baru belajar serius tuh sebulan. Dan karena kekurangan waktu ya, mepet banget itu kan. Jadi ada beberapa subtes yang aku lepas gitu, contohnya kayak subtes kimia, itu aku lepas, bener-bener lepas, jadi aku nggak belajar kimia sama sekali. Aku cuman belajar subtes yang, jadi pembobotan di jurusanku, Sistem Informasi, yaitu fisika sama matematika, lebih ke matematikanya sih itu. Dan bener kemarin waktu SBMPTN sendiri hasilnya setelah aku lihat hasil nilai, itu fisika sama matematika tinggi tapi kimianya agak jeblok gitu. Tapi alhamdulillah keterima ya kan, Iya, gitu. berarti memang harus sedia payung sebelum hujan nih, Kak, jangan Betul. langsung semua serba Iya, mendadak nih, Kak. Terus Kak Faiz itu waktu awal-awal itu memang sudah menargetkan, "Oh, besok aku harus kuliah di ITS," atau memang punya, kuliah impian lainnya gitu, Kak? jadi ceritanya gini, awal SMA itu orang tua aku tuh nargetin aku di STAN, Iya, di sekolah kedinasan, kedinasan. heeh, awalnya di situ. Tapi aku pribadi pun sebenarnya kurang suka ya, karena ya nggak suka aja gitu kan. Akhirnya, awal tahun-tahun, pertama waktu kelas 7 tuh aku ikutin kemauan orang tua aku, pas itu aku pelajari STAN tuh apa aja, cara masuknya gimana gitu. Di tahun kelas 8 waktu kok kelas 8 sih, kelas 11, akhirnya aku langsung mulai ganti, banting setir lah gitu. Akhirnya aku mulai nggak aku bilang sama orang tua aku, eee, "Aku nggak mau STAN gitu, aku mau kuliah di universitas itu kan." Ya udah akhirnya aku milih ITS itu karena memang, aku niatnya itu mau ambil jurusan yang berhubungan sama teknologi gitu, dan aku lihat-lihat memang di ITS itu jurusan kayak semacam sistem informasi, teknik informatika itu memang bagusnya di ITS gitu kan. Jadi ya udah, aku milih di ITS karena memang kualitas jurusannya itu, menurutku dari yang aku baca-baca, dari yang aku riset di internet itu paling bagus di Indonesia gitu. Iya, buat kalian juga yang kesulitan dalam bimbingan belajar atau mau menyiapkan SBMPTN atau SNM, itu bisa langsung bergabung di Ganesha Operation. Jadi dia itu ahlinya dalam membimbing-membimbing kita. Oh ya Kak, aku mau tanya, nah berarti kan ini belum masuk waktu perkuliahan ya Kak, itu kegiatannya Kak Faiz semasa di rumah itu seperti apa Kak?
Sambil nunggu masa kuliah masuk, pasti yang pertama nyiapin dulu ya kan, nyiapin persiapan untuk masuk kuliah apa aja. Aku pas di rumah itu setelah pengumuman SBM aku langsung mulai, nyiapin untuk plan tinggal di sana, tinggal di Surabaya itu, tinggal di mana gitu kan. Terus habis itu aku mulai nyiapin, keperluan-keperluanku untuk di Surabaya. Di samping itu juga aku masih ada kesibukan di sekolah. Kemarin aku juga masuk ke panitia prom angkatanku. Di samping itu aku juga masuk di panitia pembuatan video catatan akhir sekolah angkatanku juga. Jadi, masih ada kesibukan lah, kesibukan untuk ngurus CAS, kesibukan untuk ngurus prom, dan kesibukan untuk mempersiapkan, nanti kuliahku di sana, Iya, berarti gitu. juga harus survive juga ya, Kak, di sana. Mhm, Oh ya, ngomong-ngomong nih, Kak Faiz masih ingat gak ya dengan, keunggulannya SMA Negeri 5 Semarang masih. nih? Oh ya, oke, kita harus tes dulu nih. Siapa tahu udah lupa dikit-dikit kan, aduh. SMA Negeri 5 Semarang, Digi Gigi Semangat, Semangat, be creative and and proud proud to to be be five. five. Aduh, kurang semangat nih, Kak. Bisa langsung diulang lagi. Soalnya Kak Faiz kayak, masih ada tegang-tegangnya nih. Oke, bisa kita lanjut. SMA Negeri 5 Semarang, Be Digi creative Semangat, be be creative creative and and proud proud to to be be five. five. Wah, keren-keren. Beri tepukan yang meriah buat Kak Faiz. Hmm. Apa namanya, terima kasih buat Kak Faiz yang sudah berkenan untuk hadir di sini. Mungkin ada pesan-pesan Kak untuk OSIS MPK SMA Negeri 5 Semarang atau teman-teman kita yang lain nih? Mungkin kalau pesan aku tujukan buat OSIS MPK SMA Negeri Semarang aja ya. Pesannya pasti sukses selalu, buat gebrakan-gebrakan yang pastinya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terus berkarya, intinya gitu. Oh ya, terima kasih banyak ya Kak, semoga sukses ke Amin depannya dan dipermudahkan serta diperlancarkan dalam meraih ilmu di jenjang amin. berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa buat gabung di Ganesha Operation, terima kasih karena sudah ikut mensupport kami. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!